evaluasi. Informasi dan komunikasi publik terdiri atas seksi komunikasi sosial, seksi komunikasi pembangunan dan pemerintahan daerah, serta seksi penyiaran dan kemitraan media. Atas seksi tata kelola persandian, seksi operasional pengamanan persandian, serta seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian. Bidang pengelolaan data elektronik terdiri atas seksi kompilasi dan integrasi data, seksi statistik, serta seksi penyajian informasi. UPTD Operation Room sebagai ruang kendali atau perangkat pendukung yang saling bersinergi dalam mewujudkan Makassar Smart City. Yang berisi berbagai macam monitoring informasi yang bisa diakses, di antaranya melalui layanan pengaduan panggilan darurat yang berisi beberapa dashboard yang dikelola masing-masing SKPD. Layanan tersebut berisi informasi terkait rumah sakit umum daerah, layanan home care, informasi kependudukan, layanan KTP, dan berbagai layanan dalam mendukung perangkat satuan kerja daerah. Terwujudnya masyarakat Smart City berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan visi dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar, yang saat ini merupakan sektor penerapan Smart City di Kota Makassar. Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar terdiri atas sekretaris, bidang aplikasi dan informatika, bidang informasi dan komunikasi publik,
bidang persandian, bidang pengolahan data elektronik, UPTD Operation Room, yang kesemuanya saling bersinergi. Sekretariat terdiri atas subbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan dan pelaporan. Subbagian keuangan, aplikasi dan informatika terdiri atas seksi pengembangan informasi dan telekomunikasi, seksi aplikasi dan telekomunikasi, serta seksi standarisasi, monitoring, dan evaluasi. Informasi dan komunikasi publik terdiri atas seksi komunikasi sosial, seksi komunikasi pembangunan dan pemerintahan daerah, serta seksi penyiaran dan kemitraan media. Atas seksi tata kelola persandian, seksi operasional pengamanan persandian, serta seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian. Bidang pengelolaan data elektronik terdiri atas seksi kompilasi dan integrasi data, seksi statistik, serta seksi penyajian informasi.
UPTD Operation Room sebagai ruang kendali atau perangkat pendukung yang saling bersinergi dalam mewujudkan Makassar Smart City. Yang berisi berbagai macam monitoring informasi yang bisa diakses, di antaranya melalui layanan pengaduan panggilan darurat yang berisi beberapa dashboard yang dikelola masing-masing SKPD. Layanan tersebut berisi informasi terkait rumah sakit umum daerah, layanan home care, informasi kependudukan, layanan KTP, dan berbagai layanan dalam mendukung perangkat satuan kerja daerah. Terwujudnya masyarakat Smart City berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan visi dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar, yang saat ini merupakan sektor penerapan Smart City di Kota Makassar. Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar terdiri atas sekretaris, bidang aplikasi dan informatika, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang persandian, bidang pengolahan data elektronik, UPTD Operation Room yang kesemuanya saling bersinergi. Sekretariat terdiri atas subbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan dan pelaporan. Bagian keuangan, aplikasi dan informatika terdiri atas seksi pengembangan informasi dan telekomunikasi, seksi aplikasi dan telekomunikasi, serta seksi standarisasi, monitoring, dan evaluasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba. Saatnya tepat mensucikan diri dari segala dosa. Mari kita sambut bulan Ramadan yang suci dengan kegembiraan dan hati yang bersih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sehat ki selalu, peduli ki salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SCFM, selamat siang pendengar Suara Selebes Mata Anda Telinga Anda. Selamat siang warga Kota Makassar. Senang sekali jumpa lagi bersama Anda di sini dan tentu juga dalam suasana yang penuh keakraban di sini bersama dengan teman-teman yang berada di War Room lantai 10 Balai Kota Makassar. Saya sedikit memperlihatkan latar belakang kami mengadakan talk show di sini bahwa bisa kemudian terlihat bagaimana kondisi beberapa titik ruas jalan dengan pantauan CCTV dari teman-teman Diskominfo yang berada di War Room. Wah, mantap sekali fasilitas yang diberikan kepada warga kota sehingga kemudian bisa melihat, bisa mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas kapanpun itu, tentu saja juga yang terpantau oleh teman-teman Diskominfo di sini. Baik, pendengar Suara Selebes, warga Kota Makassar, saya Ida Fahri di sini juga bersama dengan Anda dan sebuah talk show menarik untuk siang ini, talk show update Diskom Info Kota Makassar atau Batu Riramang Talk Show dengan tema Lantang Bangia Ranres. Saya sudah kedatangan dua narasumber. Saya kira juga narasumber saya siang ini sudah familiar sekali untuk Anda warga kota. Saya bersama dengan Pak Andi Patiwara, Kadis Pemuda dan Olahraga Kadispora Kota Makassar. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Kadis. Ada mic-nya tadi Pak Kadis? Iya. Oke, selalu semangat ya Pak. Insya Allah. Banyak kegiatan, banyak event ini yang tentunya saja butuh semangat yang maksimal. Oke, saya juga punya tamu. Ada Faisal Sahabudin, Koordinator Dewan Komando Batalion 120. Saya lebih senang panggilnya Dinda Isal begitu ya? Siap. Oke, gimana kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Kabar baik, sehat. Tadi sudah banyak ngobrol kita ya. Siap. Sebelum talk show ini. Baik, pendengar Suara Selebes, untuk acara ini Anda bisa mendengarkan melalui 91,7 SCFM Radio Suara Selebes Mata Anda Telinga Anda. Juga bisa live di kanal YouTube Kominfo Kota Makassar. Nanti sesi interaktif Anda pun boleh bergabung. Yang tahu nomor telepon ke SC boleh menyampaikan, nanti teman-teman SC bisa menyampaikan ke saya untuk kami sampaikan, tanyakan ke narasumber. Oke, pendengar Suara Selebes, warga kota, belakangan ini ada sesuatu yang viral di Kota Makassar. Ada dua event Lantang Bangia begitu ya Pak Kadis. Ada Lantang Bangia Street Race, ada juga Lantang Bangia Run Race. Kita ke poin kedua, Lantang Bangia Run Race. Nah, tema kita itu, dan sebelum kemudian kita memperbincangkan hal tersebut, saya tentu saja review sedikit dulu Pak Kadis untuk juga program-program yang sudah kemudian disampaikan pada saat Rakorsus untuk kemudian dari Dispora menuju Makavers secara umum saja, yang bisa kemudian disampaikan sedikit
ke warga kota yang juga tengah mendengarkan talkshow kita siang ini. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan program Bapak Wali Kota Metaverse ataupun Makaverse, respon daripada OPD kami dalam hal Dispora, mungkin secara umum kami membuat satu aplikasi yang mana aplikasi ini bisa masyarakat untuk menjangkau baik itu dalam hal kepemudaan maupun olahraga. Yang pertama mungkin menyangkut masalah Maraga ini Makassar Arena, olahraga, yang mana aplikasi ini bisa diakses oleh masyarakat secara umum apabila masyarakat ingin mengetahui sarana-sarana olahraga yang ada di Kota Makassar. Begitupun juga kalau masyarakat ingin untuk menyewa lapangan, apakah itu lapangan futsal ataupun lapangan cabang olahraga yang lainnya. Ini sementara dalam tahap maksimal ataupun tahap finalisasi yang dikerjakan oleh teman-teman yang ada di Dispora. Yang selanjutnya lagi itu Taurungka. Taurungka ini tidak mempunyai akronim, tapi dalam artian bahasa Makassar ini Taurungka ini anak muda. Ya, dalam artian di sini data-data baik itu OKP, kepemudaan, terus menyangkut masalah UKM-UKM yang kami bina itu ada di sini. Oke, jadi itu diantaranya Pak ya, Pak Kadis, aplikasi ataupun juga inovasi-inovasi dari Kadispora untuk menuju Makassar Metaverse. Oke, Pak Kadis, dengan adanya event Lantang Bangia ini kan kalau kita lihat edukasi pemberitahuan ke masyarakat, launching ke masyarakat tidak berapa lama kemudian masuk kegiatannya. Waktunya tidak begitu lama ini Pak. Bagaimana persiapan ini di lapangan? Tentu butuh persiapan yang maksimal, tapi boleh sedikit cerita Pak seperti apa persiapan teman-teman ini? Iya, jadi kegiatan Lantang Bangiaran Race ini kalau kami pribadi membahasakan ini adik daripada street race. Ya, jadi awal run ini kan ada street race yang mana inisiasi daripada Bapak Wali Kota kita bersama Bapak Kapolres yang mana ingin kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat sehubungan dengan kegiatan balapan liar. Ya, jadi masyarakat pemerintah ingin memberikan ruang maupun wadah kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang sering melakukan balapan liar untuk menyediakan ruang yang representatif baik itu segi keamanan pengendaranya atau pembalapnya maupun lintasannya. Berjalan dengan waktu, kami masih ingat Pak Wali Kota Makassar menelpon kami bahwasanya untuk berkolaborasi baik dengan KONI maupun Batalion 120 untuk membuat lagi ruang ataupun wadah untuk masyarakat kita, karena semenjak Ramadan ini kan fenomena run race ini ataupun lari tengah malam ini begitu viral. Terus kami berkoordinasi dan alhamdulillah Batalion 120 bisa mendrive barang ini di Talo pertama. Iya, kalau tidak salah sampai 600 nih. 600 peserta. Sampai di luar daerah, ada yang dari Palopo, ada dari Bulukumba. Dari Baru. Ya, jadi kami melihat betul-betul animo daripada masyarakat ini betul-betul sangat positif, sehingga muncullah kegiatan ini untuk digalakkan, sehingga setelah berkoordinasi dengan baik itu KONI serta cabang olahraganya PASI, terus dengan ada ISAL, jalanlah ini kegiatan. Hari Senin kemarin itu serentak seluruh kecamatan mengadakan, dan setelah kami melihat laporan-laporan dari teman-teman dari panitia di tingkat kecamatan maupun dari batalion itu sendiri, seluruh kecamatan itu membludak itu pesertanya, baik itu pesertanya maupun penontonnya. Jadi sudah sangat tepat kegiatan ini kita adakan yang oleh pemerintah Kota Makassar. Jadi intinya pemerintah ingin hadir di tengah masyarakat di kegiatan positif, ya, sehingga dari seperti kita lihat yang viral itu kan
tidak teratur penontonnya, ya, bisa ada korban baik dari penonton itu sendiri maupun dari pelaku yang mengadakan perlombaan. Terus di lain juga ada sisi negatifnya juga, karena secara terang-terangan ada judi juga di situ ya, sehingga kami membuat konsep yang tidak lepas dari yang masyarakat yang lakukan seperti biasanya, tapi kami atur sedemikian rupa ataupun sebaik-baik mungkin. Iya, artinya bahwa koordinasi dengan waktu yang singkat ini kemudian bisa terlihat bagaimana apresiasi, bagaimana kemudian minat Pak ya masyarakat. Kalau kita lihat kan di setiap kecamatan ada, tadi katakan ada 600 peserta, ada juga 300 ya. Ini begitu banyaknya minat masyarakat dengan event ini. Saya ke Dinda Isal dulu nih dari Batalion 120. Awalnya saya berpikir akan berbicara dengan teman-teman dari TNI karena Batalion 120. Begitu saya lihat, wah ini ternyata Dinda Isal ini tadi begitu banyak saya berbicara tentang bagaimana kondisi pemuda ya, bisa kita katakan seperti itu di Makassar. Boleh cerita sedikit Isal, Batalion 120 itu apa? Agar masyarakat juga tahu keberadaan kalian ini, karena dari perbincangan tadi wah sangat-sangat bermanfaat ini kehadiran kalian Batalion 120. Boleh disampaikan Sal? Siap, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya Batalion 120 ini berawal dari satu komunitas yang kita bentuk. Dulu kita bentuk ada komunitas pasukan Lantambangia namanya, Bu Ida. Pasukan Lantambangia ini komposisinya adalah mantan pelaku, kalau saya biasa sebut kriminal jalanan, dalam hal ini begal, tawuran dan lain-lain, mantan pelaku. Nah kemudian sesungguhnya gagasan untuk membumingkan ini itu sudah ada sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu. Nah kemudian setelah pergantian Kapolres, saya tidak tahu dari mana informasi atau apapun itu, Kapolres kemudian mengundang saya, Kapolres baru, Pak Budi baru masuk di Makassar pada saat itu. Nah kemudian saya melakukan presentasi di depan Pak Kapolres bahwa Pak, di Kota Makassar itu sesungguhnya yang paling terkesan negatif khusus untuk kepemudaannya adalah Makassar dikenal sebagai kota tawuran, Makassar dikenal sebagai kota demonstrasi. Mohon maaf, meskipun dia adalah kota demonstrasi, kita bicara tentang demokrasi itu adalah hal yang lumrah, tapi kadang Makassar ketika melakukan demonstrasi ada hal-hal yang sesungguhnya di luar aturan mereka lakukan, misalkan bakar ban lewat dari jam 5, demonstrasi itu kan setahu saya itu sudah melanggar aturan. Dan kemudian Makassar juga dikenal sebagai kota begal. Kebetulan pada saat saya aktif sebagai mahasiswa Bu, kami sering melakukan tour atau kegiatan-kegiatan organisasi di luar kota Makassar. Nah ketika saya berdiskusi dengan teman-teman di luar kota Makassar dan kemudian saya mengatakan bahwa kira-kira kalau saya sebut Makassar dan pemuda Makassar, apa yang ada di kepala teman-teman sekalian? Ternyata banyak di antara mereka, mayoritas di antara mereka yang mengatakan bahwa di Makassar banyak tawuran, di Makassar banyak begal dan lain-lain. Nah kemudian setelah saya menangkap itu sebagai mahasiswa pada saat itu dan juga adalah tentu representasi pemuda, kalau saya menjadi mahasiswa sebagai pemuda yang besar lahir di kota Makassar, saya menganggap bahwa itu adalah hal yang negatif. Stigma itu stigma negatif yang diberikan atau disematkan oleh kepada pemuda Makassar. Nah pada saat itu juga lah saya kemudian berpikir kira-kira apa sih solusi yang harus saya hadirkan sebagai pemuda kota Makassar untuk menghilangkan stigma negatif tersebut. Saya punya tanggung jawab sebagai pemuda di kota Makassar. Nah kemudian saya mencoba untuk melakukan observasi. Saya kemudian bergaul dengan anak-anak, meskipun memang saya lahir dan besar di daerah-daerah rawan konflik. Saya lahir di Rapocini, yang kalau misalkan orang-orang kota Makassar, warga kota Makassar sudah mengenal bahwa Rapocini itu dulunya adalah daerah rawan konflik, tawuran dan lain-lain. Saya besar dan lahir di sana. Kemudian jaringan-jaringan teman-teman saya waktu
saya juga dulu aktif dalam dunia-dunia perang kelompok, tawuran dan lain-lain, kami pakai. Kemudian kami membentuklah pasukan, Lantambangnya itu, pasukan Lantambangnya itu, yang komposisinya terdiri dari anak-anak mantan pelaku kriminal jalanan. Nah, waktu saya presentasi ke depan Kapolres, saya bilang, Kapolres, saya punya treatment, saya punya tata cara, saya punya tindakan-tindakan yang sifatnya preventif untuk menghindari skala tawuran yang lebih besar. Apalagi Pak Kapolres pada saat itu beberapa bulan yang lalu saya bilang, beberapa bulan ke depan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, bulan puasa, di mana menurut data dari hasil observasi kami bahwa ada 50 titik lebih rawan tawuran di Kota Makassar ketika masuk pada bulan suci Ramadan. Karena itu sudah menjadi tradisi ternyata. Nah, kira-kira Kapolres bilang sama saya, kira-kira apa tindakan itu? Ya, saya lakukan presentase lah, seperti ini. Kemudian Kapolres mengatakan bahwa wah, ide itu sangat brilian. Gimana kalau misalkan kita teruskan, kita hadirkan Pak Wali Kota, kita hadirkan Dandim, dan kemudian pasukan Lantambangnya itu, komunitas yang kau bentuk itu, hadirkan juga untuk kemudian kita buat satu hal yang besar, menghilangkan image negatif bahwa Makassar ini adalah kota tawuran. Nah, ini sedikit bocoran kenapa kita dikatakan Batalion 120. Karena itu yang saya mau tanya, iya, kenapa 120? Karena pertemuan itu di bulan 1 tanggal 20. Batalion 120. Iya, inisiatif pertemuan itu dilakukan di bulan 1 tanggal 20. Nah, kemudian Kapolres Tabes yang memberikan kita bahwa oke, kalau gitu kita bentuk satu organisasi namanya Batalion 120. Kenapa batalion? Saya berharap kalian ini semuanya menjadi pasukan yang sifatnya positif, karena memang selama ini kalian sudah terlatih untuk menjadi pasukan. Kenapa? Karena sering melakukan perang kelompok, berkelahi dan lain-lain. Makanya disebut batalion. 120-nya itu sesuai dengan tanggal, pada saat itu bulan 1 tanggal 20. Begitu ceritanya. Terbentuklah Batalion 120. Nah, dengan artinya juga kalian yang menginisiasi mungkin ya Lantang Bangia Ranres ini. Ya. Oke. Gimana kemudian bisa melihat bahwa ini ada satu peluang nih yang bisa kemudian bahkan mungkin ke depannya bisa menjadi event yang diselenggarakan setiap tahunnya begitu ya Pak Kadis ya. Gimana menyampaikan ini? Iya. Jadi Lantang Bangia Ranres itu lahir pada saat saya dipanggil dengan oleh Kapolres bertamu ke rumah Pak Wali Kota di Jalan Amirullah. Kebetulan karena ini lagi viral, kegiatan ini lagi viral di tengah-tengah masyarakat. Di sana ada Pak Dansat Brimob juga. Pak Dansat Brimob saling memperlihatkan HP. Bapak-bapak ini saling memperlihatkan HP. Mereka saling memperlihatkan bahwa ini ada yang lagi ramai, lari-lari tengah malam, telanjang kaki dan lain-lain. Kemudian ternyata baru kemarin malam saya mengakomodir mereka. Maksudnya gini, yang sering viral itu di Jalan Petarani. Waktu saya lewat di Jalan Petarani itu kebetulan mereka sementara dibubarkan oleh kepolisian. Ya wajar karena ada keramaian dan tidak ada izin segala macam. Itu wajar ketika mereka dibubarkan. Tapi karena saya menangkap ada energi positif di situ, yang lari itu saya panggil mereka semua. Sini. Ayo kita bikin balap lari. Tapi di daerahku di Rapocini, di sana tidak ada kendaraan. Saya bikinkan kok di situ. Kebetulan ada uangku 300.000. Siapa yang juara, saya kasih uang 300.000 itu. Saya videokan. Saya perlihatkan Pak Wali, saya sudah bikinkan mereka seperti ini kemarin karena energinya ini positif Pak Wali. Karena saya melihat ketika ini viral, tawuran berkurang, balap liar juga berkurang karena energi positif itu lari ke situ, gitu. Makanya saya panggil. Nah, Pak Wali bilang, bagaimana kalau kita legalkan ini? Kita bikinkan kompetisinya. Saya bilang, ayo ya Pak Wali. Ya Pak Wali bilang, saya sudah buat Lantang Bangia Street Race. Kenapa enggak kita
bikin ya rangkaikan sama-sama seperti itu. Tapi misal Lantang Bangia Ranres pada saat itu kalau tidak salah agendanya Pak Kadis di hari Jumat. Ya, pertemuannya hari Selasa. Kami diminta sebelum pelaksanaan Lantang Bangia Street Race kalian melaksanakan Lantang Bangia Run Race. Cuman butuh waktu 2 hari. 2 hari kurang lebih. Ya, saya kemudian diminta di mana kira-kira akan dilaksanakan itu. Saya bilang, Pak Wali, kalau kita mau menangkap energi positif ini, ayo kita coba lakukan itu di tempat di mana titik rawan tawuran itu paling banyak di Kota Makassar. Sesuai data, titik rawan tawuran paling banyak di daerah utara Kota Makassar. Saya mintalah kegiatan itu dilakukan di Tallo. Bagi saya, ketika misalkan kegiatan itu dilaksanakan lantas tidak ada keributan, saya pikir Lantang Bangia Run Race ini, lari tengah malam ini betul-betul energi positif yang bisa kita hadirkan untuk menjadi solusi agar anak-anak ini tidak berpikiran negatif, misalkan melakukan tawuran dan lain-lain. Nah, syukur alhamdulillah Bu, kita melaksanakan kegiatan itu bahkan 3 hari, tidak ada satupun gesekan yang terjadi di sana. Meskipun ada banyak yang hadir secara histori tawuran, mereka bermusuhan. Tapi jujur, kami juga punya tindakan preventif, kita juga mengantisipasi itu. Ketika saya kumpulkan teman-teman batalion pada saat itu, saya bilang sama mereka, yang khusus anak-anak utara ya Bu, saya bilang, kalau bayangkan ketika misalkan di jalanan yang akan kita lakukan kegiatan ini, itu ada kerumunan di sana. Lantas kalian punya musuh di situ, bagaimana cara kalian untuk mengeksekusi musuh kalian atau membuat keributan di sana, gitu. Ya, ternyata setelah mereka sampaikan ke saya bagaimana mereka melakukan itu, akhirnya kami mampu untuk mengidentifikasi bagaimana caranya mereka dan kemudian kita melakukan tindakan preventifnya. Oh, begini caranya, treatmentnya untuk menghindari supaya ada orang yang buat ribut di situ. Ya. Dan kemudian lahirlah event ini yang kemudian diramu dengan baik oleh Dispora Kota Makassar. Iya, dan akhirnya kita sudah lihat ya, tanggal dan 25 kemarin. Dan KONI juga ya. KONI KNPI. KNPI, oke. Ini kita sudah lihat bagaimana kegiatan di tanggal 25 kemarin. Baik, pendengar Suara Selebes, warga kota, kita break dulu sebelum kita dengarkan nanti jawaban seperti apa tanggapan dari Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar untuk peluang yang kemudian sudah ditangkap untuk merealisasikan dalam Lantang Bangia Run Race. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba. Saatnya tepat mensucikan diri dari segala dosa. Mari kita sambut bulan Ramadan yang suci dengan kegembiraan dan hati yang bersih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sehat ki selalu, peduli ki salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, sudah Mika kumpul tugasmu? Tugas apa? Weh, astaga, saya lupa. Bagaimana nih? Menepiku dulu, menepiku. Kirimi cepat. Astaga, nggak ada balik kotaku. Hotspotmu dulu, Le. Rere, masih zaman kah minta hotspot? Weh, sekarang toh Pemkot menyediakan nih zona wifi gratis. Nggak kau tahu kah? Nggak, iya kah?
Ayo pale. Mau kok kemana? Wifi gratis tuh. Itu sana. Tahu bagus nih sekarang Pemkop menyediakan wifi gratis. Iya tuh. Sudah, Mi? Sudah nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo, Mi. Ayo. Mana maskermu? Oh iya, Di. Astaga. Dimanapun dan kapanpun, ingat maskernya, apalagi di tempat umum. Cus! Baik, Anda yang masih terus setia bersama kami di sini, saya rasa juga Anda akan stay tune ya, karena juga semakin menarik perbincangan saya siang ini, pendengar Suara Selebes, dengan sebuah talk show spesial sebenarnya, karena banyak hal-hal baru yang kita dapatkan dari cerita bagaimana inisiasi kemudian berjalanlah satu event yang viral belakangan ini, yaitu Lantang Bangia Runres. Nah, tamu saya ada Pak Kadis Pora Kota Makassar, ada juga Ketua Koordinator Dewan Komando Batalion 120 bersama saya di sini. Saya ke Pak Kadis dulu. Pak Andi, setelah tadi kemudian Isal sudah menyampaikan bahwa seperti ini loh konsep yang bagus untuk kemudian membuat energi positif dari anak-anak muda di Kota Makassar ini diarahkan ke yang baik sehingga outputnya juga jadi positif begitu. Bagaimana Dispora dalam hal ini Pak, ketika mendengarkan bahwa ada rencana untuk kemudian ada event besar seperti ini, bagaimana kemudian meramu, mungkin teknisnya seperti apa, kemudian tahapannya seperti apa Pak Kadis? Ya, daripada kesempatan ini mungkin saya tahu misalnya perkara mula, ada Isal perkara mulai. Iya. Ya, jadi memang itu hari kami bersama IMI lagi concern yang hubungan progres street race. Ya, berjalan itu ada perintah dari pimpinan bahwa untuk laksanakan hal yang seperti ini. Kami pada saat itu ya sebagai bawahan pastilah kita akan menerima perintah yang menjadi urgensi perintah. Kami menganggap itu urgensi perintah karena hanya diberikan waktu sehari, mungkin sehari, sehingga ada beberapa pas setelah pimpinan menelpon ya kami koordinasi baik itu ke camat setempat, camat Talo, terus Kota Koni juga kita koordinasi dengan hal ini sehingga terlaksana dengan sebaik mungkin. Untuk kehadiran batalion itu sendiri, bukan cuma kali ini kami berkolaborasi, kami ada beberapa program kerja juga di Dispora. Ada Isal juga pernah mengisi sebagai narasumber di kegiatan pelatihan. Ya, hubungan dengan Runres ini, kami melihat memang pada saat itu ini hal yang positif, apalagi fenomenanya pada saat itu betul-betul viral. Terus tadi kami buka medsos, Goa juga melaksanakan. Iya, Goa juga. Terus kami melihat juga Sidrap juga. Iya. Berencana juga? Sudah laksanakan semalam kayaknya. Okay. Iya. Jadi mereka lihat mungkin ada hal-hal yang sangat positif yang bisa kita ambil sehubungan dengan kepemudaan. Iya. Ini kan kalau di Ramadan ini sudah identik ya hal-hal yang mungkin adik-adik kita ini mungkin karena energinya yang begitu besar ini, iya, terus adrenalinnya tinggal diarahkan. Sehingga memang perlu ada kehadiran pemerintah ataupun kehadiran daripada elemen-elemen masyarakat, organisasi kepemudaan untuk membimbing mereka. Ya, saya rasa Runres ini sudah sangat tepat untuk diadakan, sehingga pada saat pelaksanaan di Talo kami melaporkan ke Pak Wali, Pak Wasi. Izin Pak Wali dengan animo masyarakat kami melihat ini sebaiknya mungkin kami dari OPD Dispora bisa memasukkan menjadi agenda rutin ataupun menjadi program kerja untuk tahun ke tahun, dalam artian kita menganggarkan ini ya, biar
maksimal kegiatan ini dapat, hal yang positifnya juga dapat. Mudah-mudahan juga dengan diadakannya run race ini nanti kita melihat bibit-bibitnya di situ. Karena kami mendapat laporan ada katanya sampai 11 detik, Bu. Oh, iya, 100 meter ya, 11 detik. Kami bicara dengan PASI, katanya itu sudah catatan nasional itu. Iya, 11 detik. Iya, 11 detik. Ya, nantilah kita lihat nanti kalau tingkat kota. Nanti kan ada juga hadir PASI. PASI ini Persatuan Atletik. Iya. Iya, seluruh Indonesia. Nanti dilihat apakah betul-betul bisa diorbitkan atau dibina. Ya, saya rasa kalau hal itu ada, salah suatu keuntungan bagi cabang olahraga PASI. Karena kami sesuai dengan data ataupun laporan daripada PASI, kami sampaikan apakah karena tidak memakai sepatu itu sehingga cepat, beliau sampaikan malahan kalau pakai sepatu itu Pak lebih cepat. Oh iya. Yeah. Berarti yang 11 detik ini luar biasa ya. Jadi pasti sampaikan deh, catat memang namanya itu yang cepat kah? Iya, insya Allah nanti kami kami sangat berharap dan kami sangat percaya akan panitia yang ada sekarang ini, sehingga di tingkat kota nanti ini kita bisa dapatkan hal-hal yang positif yang bisa kita jadikan ataupun membuat acuan kebijakan untuk kedepannya. Nah ini kan persyaratannya yang unik ini karena tidak boleh menggunakan sepatu ini Pak. Pertimbangannya apa itu? Terus kemudian apa tanggapan dari calon-calon peserta ini, termasuk ISAL mungkin ketika menyampaikan, mengedukasi begitu ke teman-teman anak-anak muda yang ada di beberapa kecamatan? Bagaimana Pak? Jadi memang kesepakatan panitia ya, kita tidak mau merubah konsepnya mereka dalam artian waktu tempatnya yang dipindahkan ini konsepnya tidak sama juga dengan street race. Ya, street race itu kita tidak mau merubah konsepnya dalam artian harus motor standar. Iya. Jadi waktu pelaksanaan itu ya sekalipun ada yang lewat yang tidak standar, tapi secara keseluruhan itu sudah boleh. Ya, sudah boleh. Sudah memenuhi. Iya, ini juga mungkin jangan-jangan ketika nanti harus menggunakan sepatu ada yang tidak bisa ikut karena tidak punya sepatu, bisa saja seperti itu ya Sal. Iya, ini kan pantauan ISAL ini di lapangan tetap ya, setelah kemarin juga tanggal 25 sudah dilakukan serentak. Bagaimana yang terlihat di lapangan ini memantau dari kecamatan ke kecamatan? Animonya ini seperti apa? Saya melihat kalau kita bicara tentang animo ini sangat luar biasa. Iya. Terakhir karena tanggal 25 kemarin itu diadakan serentak. Kami di Batalion 120 membagi di setiap kecamatan. Kebetulan kami di Dewan Komando juga ada sekitar 8 orang yang menjadi Dewan Komando. Kita masing-masing bertugas di setiap kecamatan. Nah, saya kebetulan mendapat kecamatan di daerah Panakukang. Saya ke kecamatan Panakukang. Saya masih punya rekaman video luar biasa antusias masyarakat di sana. Bahkan masyarakat di sana, saya gimana ya? Saya juga merasa terharu sekali, Bu. Sebab saya berpikir bahwa ini adalah ajang yang tiba-tiba kita lakukan dan kemudian kita buatkan kompetisinya. Skala kecamatan kemarin itu mengkompetisikan mereka, mengklaster setiap kelurahan-kelurahan. Jadi masing-masing kelurahan menyodorkan atletnya gitu. Kenapa saya terharu? Karena pada saat sudah ada juara, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sana itu banyak yang menangis. Karena saking ketatnya kompetisi itu, dia menangis. Saya malah terharu. Wah, luar biasa antusias masyarakat ini. Sampai ada yang menangis, sampai ada yang terharu ketika mereka menang. Padahal kalau kita bicara prestisnya, apa yang mereka dapat, kalau dari segi hadiah, bagi saya nominalnya tidak terlalu besar. Mohon maaf. Tapi dengan kompetisi yang begitu ketat, dengan kegiatan yang luar biasa antusias ini, mungkin itulah yang membuat mereka terharu karena bisa memenangkan kegiatan tersebut. Saya bisa menghitung ada ribuan orang di sana, ada 2.000-an orang kalau kurang lebih kalau saya lihat di sana. Meskipun tetap mematuhi protokol kesehatan, itu yang kami tegaskan. Dan itu yang saya pikir kalau kita bicara tentang antusias,
potret bahwa mereka terharu, mereka berteriak, mereka bahkan membawa gendang-gendang, mereka bahkan mengangkat temannya naik ke atas. Itu menggambarkan bahwa ternyata masyarakat sangat haus terhadap hiburan. Yang seperti itu ya. Haus terhadap hiburan. Nah, ketika kita memberikan dahaga itu, kehausan terhadap hiburan itu, ternyata masyarakat, saya melihat bahwa memang benar harus ada solusi untuk kita lakukan di setiap tahunnya atau misalkan setiap bulannya. Dan saya sangat mengapresiasi KONI, saya sangat mengapresiasi Pak Kadispora, saya sangat mengapresiasi teman-teman KNPI karena kami berkolaborasi di bawah sehingga kegiatan ini bagi saya mengatakan sangat sukses dan diterima oleh masyarakat secara umum di Kota Makassar, Bu. Para pemenang tingkat kecamatan kan ini sudah siap-siap ya Pak Kadis, karena besok final mungkin ya, final. Nah, persiapannya Pak sampai saat ini bagaimana? Tentu tidak kalah heboh ini, harus lebih heboh lagi dibandingkan kegiatan di kecamatan ini Pak. Ya, kalau persiapannya semalam setelah penutupan street race, Kota KONI menyampaikan bahwasanya kalau tidak salah hari ini ya kita technical meeting, karena kami sampaikan pada saat itu technical meeting harus dilaksanakan. Kenapa? Biar aturan itu yang utusan dari kecamatan ini mereka tahu, ya jangan sempat nanti di setiap kecamatan mempunyai aturan tersendiri-sendiri. Ya, sehingga itu yang perlu disampaikan ke mereka. Terus yang kedua juga kita ingin meramu konsep pada saat final ini, bagaimana feelnya kegiatan ini betul-betul masyarakat melihat bahwasanya ini hal yang sangat positif. Ya, karena memang jujur ya masih ada juga sebagian masyarakat bahwasanya hal ini sampai ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Urgensi pelaksanaan ini kenapa? Baik itu Dispora, KONI maupun Batalion itu dan KNPI itu harus dilaksanakan. Ya, kami hanya menyampaikan pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat itu bila mana ada hal-hal yang positif. Hal-hal yang masyarakat perlu diberikan ruang, diberikan wadah, sehingga kegiatan yang positif ini tidak berubah menjadi negatif. Apalagi kan Pak Wali sendiri sudah sering menyampaikan bahwasanya olahraga adalah solusi. Ya, dan inilah buktinya bahwasanya olahraga itu adalah solusi. Iya, ketika kita berolahraga, silaturahmi juga di situ ya, dan itu terbukti bahwa bisa dikatakan semua warga di kecamatan itu mungkin berkumpul konsentrasi di satu tempat pada saat itu. Pak Kadis, ini kan juga ada hadiah nih yang disiapkan. Bagaimana teman-teman kemudian mempersiapkan itu kan agak sulit juga kalau kemudian hadiahnya ini bagaimana, dari siapa. Saya ketika kita mengikuti ataupun membuat satu event misalnya itu kan biasanya lama persiapannya itu, hadiahnya minta sponsor di mana dan sebagainya. Gimana Pak Kadis? Pastinya juga ada dari teman-teman swasta. Selebihnya ya mungkin kami berempat ini Dispora, KONI, Batalion serta KNP untuk duduk bersama untuk memikirkan. Sedikit bocoran mungkin untuk final ini hadiahnya totalnya 10 juta. 10 juta. Iya, dengan hadiah-hadiah yang lainnya. Iya. Untuk menyangkut penganggaran itu kami tidak membanding anggaran APBD. Tidak ada ya. Iya. Jadi ini murni kolaborasi, koordinasi antara kita berempat serta PASI itu sendiri secara panitia teknis. Ya, bagaimana kita memikirkan bagaimana kegiatan ini bisa berjalan dengan maksimal sehingga hal-hal yang positif yang tidak dapat dalam kegiatan ini bisa kita tuangkan di tengah-tengah masyarakat. Nanti akan ada technical meeting ya Pak ya? Iya. Sebentar malam mungkin? Sore ini kayaknya. Sore ini, oke. Bisa sedikit apa kemudian yang mungkin akan disampaikan di technical meeting ini, setelah evaluasi kegiatan ataupun event yang berlangsung tanggal 25 kemarin Pak? Ya, kalau hal yang teknis pastikan ada PASI menyangkut masalah aturan-aturannya. Kalau kami ini bersama mungkin batalion bagaimana bisa tertib ini dalam pelaksanaannya. Kami juga berkaca di pelaksanaan di kecamatan itu dengan masyarakat yang membludak seperti itu. Ya, kami ingin mengatur sekiranya tidak mengganggu nanti yang mengikut lomba. Ya, sehingga yang juara ini ya betul-betul
bisa kita kita kalau memang dia betul-betul mempunyai potensi ya kita akan jadikan atlet dan koordinasi dengan KONI serta PASI. Finalnya di mana Pak dilaksanakan nanti? Untuk sementara semalam itu Pak KONI sampaikan di penghibur. Jalan penghibur ya. Penghibur. Mungkin pada saat teknikal meeting kita finalkan. Oke. Baik, nanti kita lanjut lagi pendengar Suara Celebes, warga kota yang masih terus setia bersama kami di sini. Juga Anda bisa mendengarkan ataupun menyaksikan langsung talk show ini live di kanal YouTube Kominfo Kota Makassar atau melalui 91,7 SCFM Mata Anda Telinga Anda. Kita kembali dulu dengan tentu saja beberapa iklan berikut ini. Smart City berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan visi dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar yang saat ini merupakan sektor penerapan Smart City di Kota Makassar. Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar terdiri atas sekretaris, bidang aplikasi dan informatika, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang persandian, bidang pengolahan data elektronik, UPTD Operation Room yang kesemuanya saling bersinergi. Sekretariat terdiri atas subbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan dan pelaporan. Subbagian keuangan, aplikasi dan informatika terdiri atas seksi pengembangan informasi dan telekomunikasi, seksi aplikasi dan telekomunikasi, serta seksi standarisasi, monitoring, dan evaluasi. Informasi dan komunikasi publik terdiri atas seksi komunikasi sosial, seksi komunikasi pembangunan dan pemerintahan daerah, serta seksi penyiaran dan kemitraan media. Atas seksi tata kelola persandian, seksi operasional pengamanan persandian, serta seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.
Bidang pengelolaan data elektronik terdiri atas seksi kompilasi dan integrasi data, seksi statistik, serta seksi penyajian informasi. Ya, kami kembali melanjutkan talk show kita di kesempatan sudah masuk sore nih ya. Untuk Anda pendengar Suara Selabes 91,7, mata Anda telinga Anda dan juga warga Kota Makassar. Saya yakin ini juga ditonton oleh para peserta ya Pak Kadis ya Sal ya. Ini karena sudah tahu bahwa akan ada talk show ini, paling tidak untuk menambah referensi informasi seperti apa untuk final besok. Dan tadi juga kita sudah sempat bertanya untuk persiapan final besok, dan tadi disampaikan oleh Pak Kadis nanti akan ada technical meeting. Untuk lokasi kan sudah disampaikan tadi Pak Kadis, ini di penghibur. Ada alternatif lain nggak? Misalnya di lokasi mana Pak yang kemudian bisa menjadi tempat yang bagus untuk kegiatan final ini nantinya? Ya, insya Allah sore ini kita akan finalkan menyangkut masalah lokasi bersama panitia. Selain dari penghibur, memang kemarin juga sempat kami dorong itu Jalan Mandala. Ya, depan Mandala. Tapi nanti kita lihat di final ini apa-apa yang menjadi pertimbangan, baik itu di penghibur maupun di Mandala. Tadi ada Isal juga menyarankan ada di Panakukan di. Nantilah kita lihat yang mana yang baik. Pasti di setiap lokasi itu ada pertimbangan-pertimbangan. Sama juga kemarin di Street Race. 3 kali tuh Bu, pindah-pindah lokasi. Pertama di Petarani, di Boulevard, alhamdulillah terakhir di CPI. Oke, nah untuk tentunya kegiatan ini yang sudah berlangsung tanggal 25, Isal dan teman-teman sebagai inisiasi tentunya juga ini tetap memantau bagaimana kegiatan ini berlangsung, dan paling tidak komunikasi tetap dilakukan satu sama lain. Bersama dengan mungkin pihak Bapak Kapolrestabes, adakah yang kemudian masukan-masukan yang sudah disampaikan, hasil kemudian yang terpantau selama kegiatan ini berlangsung? Karena juga kita menginginkan bahwa energi positif dari anak-anak muda Makassar ini bisa tersalurkan dengan baik dan nanti outputnya juga positif. Seperti apa yang kemudian sudah ada evaluasi nih ceritanya dari mungkin Pak Kapolrestabes, seperti apa Sal? Iya Bu Ida, jadi setelah kita kebetulan kan intensitas komunikasi kami dengan Kapolres itu agak tinggi. Semalam kami kembali bertemu dan coba untuk berbincang-bincang. Jadi Bapak Kapolrestabes sendiri menangkap energi positif ini. Jadi menurut kepolisian bahwa selama kegiatan ini dilaksanakan, potensi tawuran di Kota Makassar itu sangat drastis penurunannya. Kalau kita mencoba untuk membandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan sebenarnya kalau kita mau mengambil sampel di daerah utara, khususnya di daerah Barukang Cambaya, itu adalah konflik yang pernah mereka berkonflik sampai berbulan-bulan. Dan khusus di Kecamatan Ujung Tanah, titik kegiatan itu dilakukan di daerah Barukang. Tidak ada satupun gesekan. Bahkan teman-teman pemuda-pemuda daerah Cambaya yang menjadi musuh bebuyutan anak-anak Barukang ini, itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa memicu keributan. Bahkan malah mereka saling berangkulan di sana. Mereka bersepakat untuk berdamai dengan adanya kegiatan tersebut. Nah, hal positif ini yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Bahkan kami kemarin ditugaskan oleh Bapak Kapolres, karena beliau menangkap energi positif ini. Bapak Kapolres bilang, kalau begitu kita lanjutkan program ini. Bentuknya adalah, kalau ini adalah sprint lari cepat, ke depan 1 bulan ke depan kita bikin lagi lomba lari maraton.
lomba lari maraton hadiahnya saya sendiri yang siapkan karena saya sudah menangkap energi positif ini. Cuman tadi berbincang-bincang dengan Pak Kadis juga ternyata mau melaksanakan kegiatan lomba lari maraton, tapi itu di bulan 7. Nanti kita mencoba untuk meramu teknisnya kira-kira seperti apa, apakah lomba lari maraton itu dipanelkan saja, dikolaborasikan saja, ataukah seperti apa modelnya. Tentu karena kami ini adalah organisasi yang menghimpun teman-teman kepemudaan khusus di Kota Makassar, ya tentu ruang koordinasinya atau leading sektornya adalah Dispora. Sehingga tentu komunikasi kami tidak akan terputus, kita akan intens untuk membangun komunikasi. Kalaupun misalkan ada program kerja yang ditugaskan oleh kami, tentu kami tidak akan terlepas koordinasinya kepada Pak Kadis. Seperti itu barangkali. Intinya untuk pelaksanaan sebenarnya bukan besok, Bu. Dia di hari Kamis. Ya sudah besok ya. Oh ya. Di hari Kamis malam. Yang kami khawatirkan sebenarnya antusias masyarakat ini. Karena saking excitementnya mereka, bisa jadi mereka malah menutupi lintasan dan lain-lain. Tinggal itu yang menjadi kekhawatiran, bahwa misalkan ada potensi gesekan, kami tidak memikirkan itu karena sampelnya sudah ada di setiap daerah yang bahkan tingkat kerawanannya lebih besar. Yang kami khawatirkan hanya ketertibannya saja, karena melihat potret kegiatan di setiap kecamatan, kalau pelarinya sudah lewat, mereka semua berhamburan masuk ke dalam lintasan. Tinggal itu yang kami pikirkan. Karena untuk menghimbau ke masyarakat, karena konsep kami adalah konsep humanis, tidak mungkin kami menggertak mereka. Kami harus berpikir bagaimana caranya untuk meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan ini harus berjalan dengan lancar dan tertib, tanpa mereka harus turun di lapangan, tapi dengan konsep humanis. Nah, itu yang paling menjadi PR kita untuk saat ini. Mungkin pada kesempatan ini, kalau misalkan calon-calon penonton nanti akan datang ke sana, kami meminta untuk ketertiban tetap dijalankan, sebab itu menjadi tugas kami di Batalion 120, Bu. Tugas yang bisa dikatakan mudah, tapi realisasinya ini berat ya, karena menyampaikan harus secara humanis, tidak boleh menggertak dan sebagainya. Oke, nanti kita tunggu saja seperti apa kegiatan ini untuk kemudian babak final. Tapi juga seperti yang Isal katakan tadi, pendengar warga kota, bahwa ketika Anda nanti akan berada di lokasi ataupun menonton ini, nah kesadaran ini yang diinginkan ya, bahwa bisa menertibkan diri sendiri begitu, agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar. Pak Kadis, kalau melihat kemudian apa yang sudah terrealisasi ini, bahwa energi positif sebenarnya anak-anak muda kita di Makassar ini saking besarnya energi ataupun semangatnya, akhirnya menyalurkan ke hal-hal yang negatif sebelum ada kegiatan ini. Apakah tidak terfikirkan, Pak? Ini kan kegiatannya bukan hanya olahraga yang kemudian mereka bisa, mungkin seni juga ada. Nah, untuk Pak Kadis sendiri, adakah kemudian program bagi mereka-mereka juga yang punya bakat mungkin untuk seni, untuk bisa disalurkan juga? Untuk menyangkut masalah program, memang kita ada beberapa program, baik itu di bidang kepemudaan maupun keolahragaan. Kalau kepemudaan, sedikit informasi, data yang ada pada kami ini, jumlah pemuda yang ada di Kota Makassar itu kurang lebih 392.000. Ya, kami memang menyadari bahwa ini hal yang bagus ataupun potensi yang sangat bagus, bila mana kita bisa dapat merangkul atau melibatkan pemuda itu sendiri di beberapa kegiatannya kita. Menyangkut masalah sini memang agak sedikit kurang karena kalau tidak salah itu OPD-nya ada di pariwisata. Iya, sama di kebudayaan, tapi bisa juga kita kombinkan di beberapa kegiatannya kita yang menyangkut masalah seni. Kalau untuk peningkatan kualitas kepemudaan, memang ada beberapa program yang ada di Dispora, baik itu dari segi peningkatan kualitas sumber daya maupun pelatihan-pelatihan sehubungan dengan kepemudaan. Oke, saya kembali ke Isal lagi nih, Batalion 120. Sangat tertarik dengan bagaimana kegiatan yang sudah dilakukan. Mungkin bisa lebih rinci lagi menyampaikan kegiatan-kegiatan kalian, kemudian anggotanya ini dari mana saja ini Batalion 120, karena sudah sekian lama rupanya partner ya dengan Dispora Kota Makassar. Seperti apa, Sal, yang bisa diceritakan?
Jadi sebenarnya dari awal saya sudah sampaikan bahwa tugas kami sebenarnya untuk menghilangkan image bahwa Kota Makassar itu adalah kota tawuran dan lain-lain. Sehingga program kerja kami adalah melakukan pendekatan-pendekatan terhadap anak-anak muda yang berpotensi untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, hasil pantauan kami sesungguhnya ada banyak indikator ketika mereka melakukan tindakan kriminal seperti tawuran dan lain-lain. Nah, indikator-indikator yang kami temukan inilah yang kemudian kami mencoba untuk mencarikan solusinya. Karena jujur saja salah satu indikator itu adalah indikator ekonomi. Mereka melakukan itu karena desakan ekonomi kalau mereka melakukan tindakan begal dan lain-lain. Nah, tentu kalau kita bicara tentang ekonomi, siapa sih kami untuk mau memberikan kesejahteraan kepada mereka? Tentu kami harus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain, utamanya adalah pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Pak Kadispora. Jujur pada satu kesempatan Pak Wali sudah menyampaikan kepada kami bahwa berikan pemerintah Kota Makassar data dari anak-anak batalion yang sesungguhnya harus kita coba untuk mengalihkan mereka untuk kemudian mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak, biar mereka tidak berpikir lagi untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya negatif. Dan data itu sudah kami setor kepada Pak Kadispora yang kemudian nanti akan meneruskan ke OPD-OPD terkait. Jadi sesungguhnya teman-teman ada juga yang sebenarnya memiliki minat. Jadi kami mencoba untuk meminta data mereka berikut dengan minat mereka. Kira-kira minat mereka untuk mendapatkan pekerjaan seperti apa sih modelnya. Sebagai contoh sebenarnya yang sudah kami lakukan, ada anak-anak yang dulu sering melakukan begal dan tawuran. Kita coba untuk tarik dan membuatkan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan uang dalam konteks positif. Nah, itu kami lakukan di daerah racing center. Di sana ada anak-anak, kalau kita jalan-jalan ke daerah racing center, ada anak-anak yang buat cuci motor di sana. Ya, mereka melakukan mencari uang dengan mencuci motor. Rata-rata mereka tatoan, Bu. Tatoan. Kami mensupport itu, kami mendukung itu, dan ada banyak yang sudah datang ke sana menjadi pekerja untuk mencuci motor. Nah, itu juga yang sebenarnya kami mau sampaikan kepada pemerintah. Kemarin saya sudah minta Kapolres, kemarin saya sudah minta Pak Dandim juga. Tinggal usernya, maksudnya tinggal pelanggannya. Nah, tinggal saya minta sama Pak Wali kemarin, Pak, kalau misalkan bisa kita instruksikan, kalau ada misalkan ASN, kalau kepolisian, kalau ada misalkan anggota dari kepolisian, Pak Dandim, kalau ada anggota dari TNI yang mau cuci motor, kalau bisa diarahkan ke sana saja supaya mereka bisa mendapatkan user, supaya mereka bisa mendapatkan pelanggan. Itu salah satu hal yang kita coba cetuskan, dan kita mencoba untuk membuka hal-hal itu di kecamatan-kecamatan yang lain. Kami meminta pihak kepolisian barangkali yang mencarikan kami lahan, karena kan sebenarnya nggak ribet untuk mencari lahan. Paling ketika misalkan ada kanal yang besar ditutupin pakai pakai papan di atas, itu bisa sudah dipakai untuk mencuci motor. Tentu dengan tugas kebersihan teman-teman ketika sudah melaksanakan itu dilakukan pembersihan, karena kita tidak ingin juga merusak Kota Makassar, keindahan Kota Makassar seperti itu barangkali, Bu. Jadi ada banyak, kita berharap juga ada pelatihan perbengkelan dan lain-lain biar mereka bisa mendapatkan ruang untuk membuka UMKM untuk dirinya sendiri seperti itu, Bu. Dan sebenarnya seperti tadi kita bincang-bincang di belakang bahwa kami bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pembinaan. Tadi saya sudah sampaikan contohnya bahwa kalau misalkan ada tawuran di satu tempat, kepolisian kemudian datang di TKP mengambil anak-anak yang hadir di situ yang bisa kita asumsikan bahwa mereka yang melakukan tindakan kriminal tersebut diamankan oleh kepolisian supaya tidak terjadi perang kelompok susulan. Tapi tiba-tiba anak-anak ini tidak terbukti melanggar pidana, misalkan, karena kan yang terbukti melanggar pidana ketika misalkan ada bukti rekaman mereka melakukan tawuran atau perang kelompok, ataukah misalkan mereka memiliki senjata tajam dan lain-lain. Tapi karena mereka tidak terbukti melanggar kriminal,
pasti akan dilepaskan. Cuman kan karena mereka ini berpotensi untuk keluar dan kemudian melakukan tindakan tawuran lagi, ya pasti harus ada tindakan pembinaan, dan pembinaan itu diserahkan kepada kami. Secara teknisnya ketika misalkan ada anak-anak puluhan yang dikeluarkan seperti itu, kami langsung membuatkan satu grup WhatsApp. Grup WhatsApp itu bukan hanya anak-anak itu yang ada di dalam situ, tapi orang tuanya juga yang ada di dalam situ. Ketika sudah malam hari, kami monitoring mereka melalui grup itu. Si ini ada enggak, si A ada enggak, si B ada enggak, apa aktivitasmu saat ini. Kalau aktivitasmu betul, coba kau kirim fotomu. Dan kemudian ketika salah satu di antara mereka pada saat kita absen tidak ada, kita minta orang tuanya, karena orang tuanya juga ada di dalam. Di mana Nata? Kalau tidak ada, cepat cari lalu laporkan ke kami, karena ini adalah bentuk pembinaan tak. Seperti itu secara teknis yang kita lakukan selama ini, Bu. Oke, kita patut mengapresiasi Pak Kadis bagaimana teman-teman di Batalion 120 mungkin juga karena memang sudah pernah ada pengalaman begitu ya Salia, sehingga menjadikan itu untuk kemudian nantinya bisa memonitor bagaimana anak-anak, bagaimana adik-adik yang kemudian memang butuh pembinaan. Pak Kadis, untuk program-program yang sudah dibuat di Dispora Kota Makassar, program-program olahraga lainnya Pak, mungkin selain Runres ini, adakah yang sudah terfikirkan nanti program seperti apa lagi yang kemudian bisa melibatkan semua pihak yang bentuknya seperti ini, yang dimulai dengan kecamatan? Karena kalau kita lihat Runres ini kan begitu mudahnya dibuat Pak ya, semua bisa ikut tanpa misalnya ada persyaratan umur sekian, semua boleh ikut. Seperti apa Pak? Ya, pastinya kegiatan Runres ini bisa juga dikategorikan adalah olahraga rekreasi, ya olahraga hiburan. Sehingga kan di Kota Makassar itu ada Kormi, iya itu untuk olahraga rekreasi. Sehingga pastinya kami akan berkoordinasi aktif dengan yang menjadi ketuanya di situ. Kebetulan ketuanya di situ Pak Sekda. Ya, apa-apa yang kita perlu lakukan untuk kedepannya. Karena ini memang ini akan menjadi salah satu kebijakan yang mana untuk menumbuh kembangkan olahraga tradisional, olahraga rekreasi maupun olahraga hiburan, yang mana itu akan masuk di ekstrakurikuler anak-anak. Iya, jadi kami akan juga berkoordinasi dengan lintas OPD, dalam artian di sini pasti dinas pendidikan. Untuk kedepannya insya Allah kita akan memikirkan apa yang akan kita lakukan lagi. Baik, kita harus jeda lagi. Sudah ada kode dari teman-teman di sini bahwa harus iklan lagi. Oke, kita kembali nanti setelah yang berikut ini dan stay tune di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid, saat ini situasi kita masih dalam suasana pandemi terhadap COVID-19, dan informasi yang terbaru adalah adanya varian baru. Dan kita sudah tahu semua penduduk berisiko untuk tertular, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Salah satu cara untuk melindungi kita semua adalah memberikan perlindungan khusus melalui vaksinasi. Saat ini vaksinasi sudah dilakukan pada orang dewasa dan orang tua, dan sudah ada persetujuan bahwa bisa dilakukan pada anak-anak. Jadi mari kita bersama-sama untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Caranya adalah memastikan anak-anak kita mengikuti program vaksinasi. Pastikan anak-anak kita mendapatkan dosis 1 dan 2 lengkap. Kalau anak-anak kita terlindungi dari COVID-19 melalui program vaksinasi, secara tidak langsung kita juga melindungi anggota keluarga kita dari penularan penyakit ini. Juga membantu untuk melindungi kemungkinan terjadinya mutasi-mutasi virus di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita patut syukuri bahwa saat ini sudah ada vaksin COVID-19 untuk anak, khususnya usia 6 tahun ke atas. Vaksin ini sudah mulai secara nasional sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini. Meskipun infeksi COVID pada anak itu sifatnya ringan, kecuali kalau ada komorbid,
Tetapi kalau anak itu terinfeksi, bisa menjadi sumber penular ke lingkungannya. Vaksin ini sudah digunakan untuk anak secara dunia. Oleh karena itu, IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama ITAGI menganjurkan anak usia 6 tahun sudah boleh diberikan vaksinasi COVID-19 ini. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan vaksinasi agar dia bisa melangsungkan proses pembelajarannya, berinteraksi dengan lingkungannya, dan tentu kita sangat mengharapkan anak ini tetap akan cerdas sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas. Halo teman-teman, aku sudah vaksin. Vaksin itu aman dan ayo kita vaksin. Saya selaku orang tua dari Kimi ingin memberitahukan kepada orang tua semuanya bahwa vaksin itu aman kok. Jadi kalau seumpamanya anak kita panas setelah vaksin jangan takut, karena kan kita sudah diberikan obat panas untuk anak kita. Terus jika vaksinnya bekerja dalam tubuh anak kita tuh memang menimbulkan reaksi, supaya kita tahu vaksin itu sedang bekerja. Jadi jangan takut ya ibu-ibu untuk memvaksinasi anaknya. Jadi ayo kita vaksin anak-anak kita ya untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Pandemi COVID-19 menjadikan anak-anak terpaksa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online kurang lebih 2 tahun. Hal ini tersebut membuat anak-anak sebagai generasi penerus bangsa mengalami penurunan capaian hasil belajar. COVID belum hilang, bahkan ada beberapa varian baru saat ini. Kita masih harus tetap waspada akan penyebaran virus ini. Pada kesempatan ini, saya Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, mengajak orang tua agar segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak tercinta. Mari menjadikan vaksin untuk anak-anak sebagai solusi perlindungan anak-anak kita dan solusi atas ketertinggalan pembelajaran selama pandemi. Kepada orang tua murid, agar yakin dan percaya bahwa vaksin ini aman untuk anak-anak kita. Jangan mudah percaya atas berita hoax yang banyak beredar, itu adalah berita bohong. Saya pastikan bahwa vaksin ini aman. Sekali lagi saya mengajak kepada orang tua, mari segera mendapatkan vaksin untuk anak-anak kita. Peduli Ki, selamat Ki, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi seperti ini tentunya kesehatan menjadi nomor 1. Penyelamatan jiwa lewat bagaimana kita bisa menghasilkan atau tidak terjangkit penyakit virus COVID-19 menjadi sangat penting. Bukan hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga pun keluarga. Terutama pada golongan rentan seperti orang tua dan anak-anak. Hari ini pemerintah pusat telah memberikan kita sebuah fasilitasi untuk memvaksinasi anak-anak kita. Kalau kita sayang anak-anak kita, maka mari bersama-sama para orang tua, bersama-sama guru untuk ikut vaksinasi anak 6-11 tahun. Jangan percaya hoax. Banyak hoax beredar di masyarakat bahwa kalau anak divaksin otaknya kosong. Kalau anak divaksin umurnya berkurang sisa 2 tahun. Itu betul-betul adalah berita bohong. Karena saya sendiri sebagai wali kota juga melaksanakan vaksinasi lengkap dan insya Allah akan membuktikan bahwa hoax itu adalah bagian dari kebohongan paling besar. Jangan percaya hoax, teruslah selamatkan anak-anak kita. Tugas kita adalah melindungi anak-anak kita dengan cara vaksinasi anak. Sukseskan vaksinasi anak 6-11 tahun demi keselamatan anak kita, keluarga kita, dan kota Makassar yang kita cintai. Peduli salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid,
Baik, kita sudah sampai sesi terakhir untuk talk show kita di sore hari ini. Saya coba bacakan, ada beberapa pertanyaan ini Pak Kadis dan Isal. Yang pertama ada yang sudah bergabung 0813433760 sekian. Saya mau ikut juga tapi terlambat katanya mendapatkan informasinya. Kemudian yang kedua, ini ada pertanyaan juga bahwa untuk final Lantang Bangia Run Race ini apakah bisa disaksikan secara live? Nah, ini yang mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Kadis, kemudian nanti Isal juga bisa menanggapi. Ya memang seperti kami sampaikan berdua, memang animo masyarakat itu sangat betul-betul antusias sehubungan dengan ini, sehingga memang ada beberapa masyarakat yang tidak ter-backup untuk mengikuti. Mungkin juga karena mepetnya waktu juga kemarin, sehingga baik itu teman-teman di tingkat kecamatan maupun kelurahan itu dalam artian belum maksimal lah, tapi secara keseluruhan kami anggap itu hal-hal yang luar biasa dalam pelaksanaannya. Kalau untuk pada saat hari final untuk ada live, saya rasa kami sudah berkoordinasi dengan Infocom, ya, insya Allah dari Dinas Infocom itu akan melakukan live pada saat final. Nanti bisa nonton bareng ini Pak. Siap. Iya, Sal, gimana Sal tanggapannya? Mungkin kedepannya perlu perbaikan untuk tahapan ini sampai ke final mungkin. Seperti apa kira-kira Sal? Iya, jadi untuk menanggapi itu, ya saya juga sebenarnya inisiatif ini agak tiba-tiba dan kemudian tugas ini diberikan kepada kita memang mendadak. Jadi khusus untuk yang tidak tercover, mungkin mewakili teman-teman kepanitiaan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, tapi tentu kita berharap event ini tidak sampai di sini. Bahkan kalau bisa event ini diadakan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau 1 tahun sekali minimal. Sehingga tentu karena dia sudah akan menjadi event bulanan atau tahunan atau per 3 bulanan, pasti akan ada peluang untuk teman-teman yang belum tercover kemudian mendaftar kembali. Karena memang kami berharap informasi ini, kegiatan ini sampai ke tingkatan yang paling bawah. Seperti itu. Untuk persoalan bagaimana siaran langsungnya, ya Pak Kadis tadi sudah sampaikan bahwa Dinas Infocom insya Allah akan membantu kami untuk melakukan siaran langsung, seperti itu. Wow, ini sangat luar biasa kalau kemudian memang bisa terrealisasi, bisa ada siaran langsung untuk final ini. Kita masih tersisa beberapa menit, Pak Kadis mungkin ada closing statement Pak, apa yang mau disampaikan? Kalau dari kami, dari saya sebagai Kadispora, hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat luas bahwasanya kegiatan hal yang seperti ini perlu kita galakkan. Kita berikan adik-adik, para pemuda kita ruang, ya, sehingga energi-energi positif yang dihasilkan oleh adik-adik itu bisa tersalurkan kepada adik-adik yang akan mengikuti ataupun menjadi utusan di setiap kecamatan. Ada kata-kata bijak dari Bapak Wali Kota bahwasanya juara dan prestasi itu hal yang mutlak, tapi persaudaraan itu hal yang abadi. Yang ini kami sering menyampaikan kepada adik-adik maupun Pak Wali, sering menyampaikan bila mana ada hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan pertandingan bahwasanya suatu prestasi dan juara itu hal yang mutlak, tapi rasa persaudaraan itu hal yang abadi. Oke, untuk olahraga kan tentu saja sportivitas harus ditunjung tinggi ya Pak ya. Oke, Isal, apa yang mau disampaikan Sal? Closing statementnya? Ya, makasih Bu. Saya sederhana aja. Satu hal yang tadi barangkali kita lupa untuk sampaikan bahwa 5 besar di tingkatan kota nanti itu akan diberikan beasiswa langsung oleh Pak Wali. Ya. Pak Wali, maaf, dari Dani Pomanto, karena Ya. Pak Dani Pomanto bilang ini hadiah ini bukan memakai anggaran saya sebagai wali kota, tapi ini memakai anggaran pribadi. Iya. Sehingga ini hadiah ini bukan memakai kapasitas saya sebagai wali kota, tapi kapasitas saya sebagai Dani Pomanto. Nah, selanjutnya untuk closing statement, saya pikir barangkali mewakili teman-teman Batalion 120 sesuai dengan apa yang kami cita-citakan, bahwa kami ingin merubah image Kota Makassar ini sebagai kota-kota yang pemudanya itu selalu berpikiran negatif. Untuk itu, untuk mencapai hal tersebut, kami tentu tidak bisa melakukan sendiri-sendiri. Kami butuh sinergitas terhadap seluruh elemen-elemen yang ada, baik itu dari pemerintah, baik itu dari kepolisian, TNI,
ormas-ormas yang lain, dan tentunya dalam masyarakat Makassar secara keseluruhan. Sehingga kami butuh informasi-informasi dari masyarakat bahwa ketika misalkan ditemui ada anak-anak yang nakal di daerahnya, ada anak-anak yang selalu mencoba untuk men-trigger, memulai tawuran, berikan informasi itu kepada kami. Insya Allah kami akan turun mencoba untuk menyadarkan mereka dengan ala komunikasi anak-anak yang ada di dalam lorong, dengan komunikasi-komunikasi sesuai dengan pemahaman kami sebagai mantan-mantan pelaku kriminal jalanan. Insya Allah dengan hal itu kami berharap suatu saat nanti kita akan menciptakan masyarakat Makassar yang jauh lebih aman. Seperti itu barangkali, Bu. Baik, harus benar-benar teman-teman ini di Batalion 120 sadar bahwa tugas mereka ini sebenarnya apa yang kalian lakukan ini satu hal yang sangat positif, dan ini sangat membantu tentu bagaimana pemerintah dalam hal ini bisa mengatasi yang namanya perang kelompok, bisa mengatasi yang namanya begal dan sebagainya. Dan teman-teman di Batalion 120 ini yang berperan di sini untuk kemudian bisa meminimalisir atau paling tidak bisa kemudian membuat Kota Makassar ini jauh lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Wali, Pak Kadispora Kota Makassar, Pak Andi Patiwara, kemudian Faisal Sabudin, Isal, Koordinator Dewan Komando Batalion 120. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan talk show ini dengan tema Lantang Bangia Run Race. Nah, sebuah kegiatan yang tentunya sudah terlaksana di Kota Makassar. Jangan lupa besok bisa Anda datang langsung ke lokasi untuk menyaksikan babak finalnya, dan semoga saja teman-teman dari Diskom Info bisa kemudian merealisasikan seperti apa permintaannya dari salah seorang tadi warga Kota Makassar yang ingin bisa disaksikan secara live. Terima kasih sudah bersama saya Ida Fahri. Selamat sore dan sampai jumpa.
memang itu anak-anak suka ke cerita belakang, baru suka pasti batu cerita dan atau ke dirinya bagaimana. Ayo Mide, bicara Miki Bapak. Belum suka kerja akhir bulan kok. Dede, belum pilih habis kopi tak gang. Oke, paling saya pengen bayar sayang. Dede, jangan mau ke Eto, kasih tahu Jina kau bawa uangmu. Saya Pak. Oh, Cak, memang itu temanku paling mengerti. By the way, Teh Ocha, kapan kita jadi juri lagi? Jangan mau kau jilat Kak, bukan Kak aku sayang. 17 lumayan. Berapa Mbak? Astaga, mana KTP ku? Kau lihat Tio, di mana terakhir ku taruh di? Kayaknya jatuh ih. Cari baik-baik. Gang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit apa-apa sama Teh Dokter tidak bisa hilang sayang. Iya Dede, bagaimana bicara aku urus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update Musai. Tidak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi itu bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya anjungan Dukcapil Mandiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung ke sana deh. Ku temani kau sebentar. Selesai pekerjaan ku, nah? Iya boleh Beb. Temani sana. Aman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan Anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank. Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirimkan nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam Anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya, bagusnya sekarang kok belanja Pemkot Makassar sih. Tidak pakai ribet gitu.
Ih, begitu memang itu anak-anak suka ke cerita belakang, baru suka pasti batu cerita dan atau ke dirinya bagaimana. Ya, ayo Mide, bicara Miki Bapak. Belum buka kerja akhir bulanku. Dede, belum pilih habis kopi Pak Gang. Oke, paling saya pengen bayar sayangnya. Dede, jangan mau ke itu, kasih tahu jina kau bawa uangmu. Saya Pak. Oh, Cak, memang itu temanku paling mengerti. By the way, Teh Ocha, kapan kita jadi juri lagi? Jangan mau kau jilat Kak, bukan Kak aku sayang. Itu 12 lumayan. Berapa Mbak? Astaga, mana KTP ku? Kau lihat Tio, di mana terakhir ku taruh di, kayaknya jatuh ih. Cari baik-baik. Gang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit rapa-rapa sama Teh Dokter tidak bisa hilang sayang. Iya Dede, bagaimana bicara kurus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update Musai. Tidak zaman nih sekarang orang pakai orang dalam, apalagi itu yang bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya anjungan Dukcapil Mandiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung ke sana deh, utamanya kau sebentar. Selesai kerjaan itu kan? Iya,